Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GFM Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2024 pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Kita langsung bahas soal pertama, penulisan kata tidak baku. Berdasarkan kata yang dicetak tebal terdapat pada kalimat. Nah, kalau kita cek teman-teman, di sini sudah ada kata yang dicetak tebal seperti itu. Dan pernyataan yang dia tanyakan adalah kata tidak baku. Berarti kata tidak baku itu kata yang pengucapan atau penulisannya nanti tidak sesuai dengan kaidah yang sudah dibakukan. Nah, biasanya kaidah-kaidah yang sudah dibakukan itu bisa termuat di dalam kamus umum yang biasa kita kenal dengan KBBI, kemudian ada ejaan yang disempurnakan, kemudian ada juga nanti PUEBI seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita cek teman-teman di sini ada kata konservasi, apakah penulisannya sudah sesuai dengan KBBI? Tentu sudah sesuai ya. Begitu juga opsi yang B, di sini ada kata restorasi. Nah, ini juga penulisannya sudah sesuai dengan KBBI. Sini ada kata proyek. Nah, jadi teman-teman kata baku proyek itu menggunakan huruf Y ya, bukan menggunakan huruf J, tapi Y. Kemudian di sini ada kalimat 4, ada kata ilmuwan. Nah, teman-teman, penulisan yang tepat terkait ilmuwan itu menggunakan huruf W. Jadi ilmuwan itu bentuk tidak baku dari ilmuwan. Seharusnya yang tepat itu menggunakan huruf W menjadi ilmuwan. Ini yang sesuai dengan kamus umum gitu ya, KBBI. Nah, untuk opsi yang berikutnya, kalimat 6 situs, nah sudah tepat penulisannya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang ilmuwan ya, atau opsi yang D, kalimat 4. Oke, kita bahas soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Seperti itu disebutkan, program itu didukung oleh Quadrature Climate Foundation, kemudian Smith Future dan Canada Hub of Future Earth. Pernyataan di atas dapat ditambahkan setelah kalimat. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan pernyataan, berarti kamu ingat, ini kan kita mau menambahin kalimat di dalam suatu paragraf. Tentu di dalam suatu paragraf itu ada dua syarat yang harus kita pahamin. Yang pertama, harus adanya kesatuan. Nah, kesatuan itu disebut dengan memiliki ide pokok atau memiliki satu ide pokok dalam satu paragraf gitu ya. Ide pokok itu merupakan inti permasalahan yang ada di dalam bacaan. Kamu bisa nanti nemuin di dalam kalimat utama biasanya. Kemudian selain syarat kesatuan, yang kedua dia harus ada kepaduan. Nah, kepaduan ini adalah adanya keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, teman-teman. Jadi, ketika kamu mau menambahkan pernyataan yang ada di sini, berarti kamu cari hubungan hubungan yang cocok dengan kalimat sebelumnya atau dengan kalimat setelahnya. Nah, kalau misalkan kita cek di kalimat 1, Tim Conservation International telah mengembangkan pembelajaran mesin untuk konservasi wilayah pesisir ya. Nah, kemudian di sini disebutkan mereka menggunakan. Jadi ini masih tepat gitu ya. Nah, jadi kalimat 1 2 masih berhubungan. Kalau kita tambah pernyataan yang ada berarti masih kurang tepat. Mereka menggunakan pembelajaran mesin untuk titik-titik restorasi hutan mangrove dengan intensifikasi aquaculture berkelanjutan. Nah, kemudian disebutkan di kalimat 3, pengembangan pembelajaran mesin tersebut di bawah proyek oleh program Climate Change AI Innovation Grants Program. Nah, kemudian di sini teman-teman di kalimat 4, tim ilmuwan terdiri dari
para akademisi, praktisi konservasi, dan pakar industri teknologi. Nah, jadi kalau misalkan kita cek di sini kan tadi ada program itu didukung. Nah, berarti setelah kalimat 3 kita bisa menggunakan pernyataan ini. Kenapa? Karena dia berkaitan. Karena disebutkan di kalimat 3, pengembangan pembelajaran mesin tersebut di bawah proyek oleh program. Nah, di sini disebutkan program Climate Change AI Innovation Grants Program ya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan program itu didukung oleh Quadrature Climate Foundation, Smith Future sama Canada Hope of Future Earth gitu ya. Berarti ini adalah kalimat yang saling berkaitan teman-teman. Nah, berarti kamu bisa menggunakan kalimat ini berarti setelah kalimat 3 tentunya. Kalau kita cek dari option berarti jawabannya yang C. Nah, kenapa? Karena di sini nyambung juga dengan kalimat 4 ya. Tim ilmuwan tersebut terdiri dari para akademisi, praktisi konservasi, dan pakar industri teknologi seperti itu. Jadi jawabannya yang C. Soal berikutnya, sinonim kata restorasi dalam kalimat 2 adalah. Nah, di sini yang ditanyakan kecuali berarti yang tidak sama maknanya dengan restorasi seperti itu ya. Kalau berdasarkan KBBI sendiri, nanti teman-teman restorasi ini secara umum diartikan sebagai perbaikan ya. Kemudian kalau kita cek sinonim yang sama dengan restorasi itu ada rekonstruksi, kemudian renovasi, regenerasi, dan rekonsiliasi. Karena secara umum mereka mengacu kepada perbaikan. Nah, kalau yang tidak sesuai di sini adalah kata dekadensi. Kenapa? Karena dekadensi ini secara umum memiliki arti penurunan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita cek dari option yang ada berarti jawabannya opsi yang E. Baik teman-teman, di sini kakak punya soal terakhir, silakan kalian jawab terlebih dahulu. Hasil jawabannya silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal prediksi SNBT 2024 pemahaman bacaan dan nulis. Sekian dari kakak, semoga ngebantu. Sampai jumpa semuanya.